Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebuah dokumen mengungkap rencana Zionisme internasional memprakarsai peletusnya Perang Dunia III. Dalam butir rencana ini terjadi benturan Zionisme politik dengan para pemimpin kaum muslimin di dunia Islam untuk menghancurkan Islam yang dianggapnya sebagai kekuatan terakhir yang akan tetap melawan mereka. Jenderal Ficke memakai istilah Zionisme politik untuk mewujudkan pergerakan ini, tulis William Gickard dalam bukunya berjudul Yahudi Menggenggam Dunia. Albert Ficke adalah jenderal jenius berkebangsaan Amerika Serikat. Ia direkrut para dedengkot Yahudi pada tahun 1840. Tokoh ini akhirnya menjadi orang penting Yahudi. Ia merupakan pelanjut penyusun program konspirasi internasional bagi Yahudi. Ia menjadi sesepuh penting yang punya pikiran untuk menguasai dunia dalam sebuah pemerintahan diktator di bawah pimpinan persekongkolan Zionis internasional. Pada masanya, Ficke menjadi pengawas pelaksana program persekongkolan internasional. Ia memulai tahap baru yang disebut tahap koordinasi dan tahap rencana militer untuk disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern. Ficke menempatkan persekongkolan internasional pada dua sisi, yaitu sisi rencana dan sisi ilmiah. Menurut William Gickard, pengalaman panjang konseptor Freemasonry Adam Weishaugen yang meninggal dunia tahun 1830 dan berbagai pelajaran yang dialami oleh konspirasi Yahudi internasional merupakan pegangan yang selalu dipakai oleh Ficke dalam gerakan jahatnya. Selanjutnya, ujar William Gickard, Ficke menyusun rencananya sebagai berikut. 1. Konspirasi Yahudi internasional beranjak dari sejumlah rencana dan proyek sebelumnya sebagai landasan dan titik tolak dari periode terakhir yang pernah dicapai. Berdasarkan itu, sesepuh Yahudi menetapkan gerakan subversif internasional yang berpaham ateis mutlak dan membebaskan umat manusia dari ikatan nilai-nilai moral, agar umat manusia terjerumus ke dalam kebobrokan dengan menciptakan paham ekstrim, komunisme, fasisme, Zionisme politik. Menurut William Gickard, untuk menopang terlaksananya usaha ini, segala kekuatan dan dana dimiliki oleh Yahudi harus dicurahkan ke sana, seperti kekuatan Freemasonry, jaringan subversif, sumber-sumber dana Yahudi, perusahaan, arus pemikiran ateis, untuk mendukung ketiga paham tadi, baik terang-terangan maupun secara rahasia. 2. Langkah berikutnya adalah rencana rinci yang merupakan strategi tepat untuk menjamin tercapainya tujuan terakhir dari konspirasi yang telah dicanangkan oleh para tokoh Yahudi, yaitu mempersiapkan terjadinya perang dunia yang apinya akan menyala 3 kali berturut-turut. Setelah itu, ujar William Gickard, gerakan konspirasi akan memetik buah sebagai berikut. Pertama, memprakarsai meletusnya Perang Dunia I dengan sasaran untuk menjatuhkan pemerintahan kerajaan Rusia, kemudian menjadikan negeri itu sebagai pusat gerakan ateis. Saat itu merupakan babak baru bagi komunisme ideologis yang didukung kekuasaan. Dari sini, ideologi komunisme akan menyebar luas ke seluruh dunia, menghancurkan setiap perlawanan dan setiap kepercayaan agama serta nilai-nilai moral. Para tokoh Yahudi benar-benar telah berhasil menyulut perang yang diprakarsai itu, ujarnya. Langkah pertama yang ditempuh menyalakan api perang ini adalah dengan mengadakan perselisihan tajam antara dua kekuatan dunia saat itu, yaitu Jerman dan Inggris. Sementara itu, para pemilik modal Yahudi internasional telah bekerja untuk memperuncing pertikaian dengan mendorong masing-masing pihak untuk saling menggempur, dan pecahnya Perang Dunia I membinasakan itu. 2. Memprakarsai meletusnya Perang Dunia II dengan tujuan memberi kesempatan kepada komunisme untuk menguasai separuh dari dunia agar tercapai kekuatan seimbang dengan kekuatan Eropa Barat secara keseluruhan. Ini merupakan persiapan babak ketiga untuk menguasai dunia, ujar William Gickard. Di samping itu, Perang Dunia II juga memberikan peluang bagi Zionis politik untuk bisa mewujudkan cita-cita Yahudi, yaitu mendirikan negara Israel di Palestina. Negara Yahudi inilah yang direncanakan menjadi starting point bagi babak ketiga dan terakhir. 3. Akan memprakarsai meletusnya Perang Dunia III dan terakhir. Menurut William Gickard, dalam butir rencana ini akan terjadi benturan Zionisme politik dengan para pemimpin kaum muslimin di dunia Islam, menghancurkan Islam yang dianggapnya sebagai kekuatan terakhir yang akan tetap melawan kekuatan setan itu.
Ancaman ini punya sasaran untuk menghancurkan dunia Islam dan akidah Islamiyah dengan melibatkan Zionisme, politik, dan negara Israel ke dalam perang itu. Menurut William G. Carr, jaringan Yahudi internasional akan menjebak seluruh negara di dunia untuk ikut terseret dalam kancah peperangan yang akan menghancurkan berbagai bidang kehidupan. Untuk menghancurkan akidah Islamiyah, bukan rahasia lagi bahwa kekuatan Yahudi tengah giat-giatnya mengadakan konspirasi besar-besaran di Timur Tengah, Timur Dekat, dan negara timur lainnya, ujar William G. Carr. Langkah ini merupakan rangkaian dari satu rencana gila untuk mewujudkan cita-cita Yahudi. Dunia Kristen. William G. Carr mengatakan, adapun rencana persekongkolan Yahudi terhadap dunia Kristen pada masa pasca Perang Dunia III tidak ada ungkapan yang lebih tepat, kecuali ungkapan Jenderal Pique dan surat yang ditulisnya sendiri kepada Mazzini tanggal 15 Agustus 1865. Surat itu hingga kini masih tersimpan di Museum London, Inggris, ujar William G. Carr. Teks surat itu berbunyi sebagai berikut. Kami akan melepas ikatan sekelompok pengacau dan ateis agar bisa berbuat sekehendak hati. Kami akan mengadakan kerusuhan sosial yang menggemparkan sehingga bangsa seluruh dunia tahu bahwa akibat dari ateisme mutlak adalah lahirnya kebrutalan dan pertumpahan darah. Pada saat itulah tidak ada lagi jalan bagi umat manusia di setiap penjuru bumi untuk menyelamatkan dari jenis manusia minoritas Yahudi itu. Kemudian menyusul para pemeluk Kristen yang akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap agama yang dianut. Mereka akan sangat membutuhkan ideologi. Saat itulah mereka akan melihat cahaya sejati, yaitu ketika ideologi setan tersingkap kami buka dan mengajak umat manusia secara terang-terangan, karena orang Kristen telah menghancurkan agamanya sendiri. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.